Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Siswa-siswi yang saya banggakan, kali ini kita akan belajar fikih. Akan tetapi, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar mengenai sholat sunnah rawatib. Kompetensi yang akan kita pelajari adalah memahami ketentuan sholat sunnah rawatib. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kita dapat mengetahui ketentuan sholat sunnah rawatib. Mari kita belajar bersama mengenai sholat rawatib. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk menambah amalan ibadah wajib adalah amalan ibadah sunnah, seperti sholat sunnah rawatib. Tentu di antara kalian pasti sudah ada yang pernah melaksanakannya. Sholat sunnah apa saja yang pernah kalian lakukan? Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis sholat sunnah yang diperintahkan kepada kita, yaitu sholat sunnah rawatib. Karena banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan dengan mengamalkannya. Tahukah kamu apakah sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan dengan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi kita akan rugi jika tidak melakukan, karena tidak akan mendapatkan pahala. Setelah mengenal sholat sunnah rawatib, sekarang kita akan memahami ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga yang jarang dilakukannya. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW disebut dengan sholat sunnah mu'akkad, atau sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW disebut sholat sunnah ghairu mu'akkad, yang artinya tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Yang dimaksudkan dengan sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, seperti dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sabara ala tisna asyrota rakaatan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannati arba'i raka'atin qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qoblal fajri." Yang artinya, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita mengetahui ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah ghairu mu'akkad terdiri dari 4 rakaat sebelum zuhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, sedangkan 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Yang kedua adalah 4 rakaat sesudah zuhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, sedangkan 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Yang ketiga 4 rakaat sebelum asyar. Yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib. Yang kelima 2 rakaat sebelum isya. Demikian untuk pembelajaran sholat rawatib kali ini. Semoga menjadikan manfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.